Nah, bagaimana kita mencegah supaya nggak terkena apa namanya itu, nggak terkena typhoid fever ini ya kan? Yang pertama, saat ini sudah ada vaksin untuk typhoid fever, tapi kurasa ya untuk orang yang di Indonesia nggak pala perlu kali lah kurasa di Indonesia nih. Ya karena memang kita udah daerah endemik ya. Enaknya daerah endemik itu adalah kita sudah apa namanya itu, udah aman gitu karena udah punya imunitas yang cukup sebenarnya ya. Jadi inilah yang sedang kubaca ya. Ya. Nah, jadi diindikasikan untuk orang-orang yang tinggalnya bukan di daerah endemik, tapi dia harus pergi travel ke daerah yang banyak kuman salmonellanya. Kemudian pada orang-orang yang kontak dekat dengan chronic carrier ya. Kemudian petugas-petugas laboratorium yang bisa terekspos dengan bakteri tipoid ya. Nah, ada beberapa jenis vaksin, ada vaksin A parenteral yaitu merupakan vaksin yang tidak diaktifasi yaitu bakteri yang sudah mati dan juga bisa melalui oral ya yaitu dengan vaksin hidup ya jadi bakteri yang sudah dilemahkan ya untuk menerima imunisasi aktif ya. Kenapa pula ini aku offline ya kan? Oke. eh yang kemudian semoga yang live nggak offline ya. Oke. Yes. Oke. Kalau untuk yang vaksin yang tidak diaktifasi itu berisi polisakarida VI ya, VI. Itu bagian dari komponen dari Salmonella typhi ya. Oke, kita buat dulu internetnya. Oke. Ini diberikan secara intramuskular ya. Kemudian untuk vaksin hidup, vaksin yang sudah dilemahkan ya, itu dikonsumsi secara oral ya. Ngelek ya, sorry sorry ngelek ya. Ya ini lagi dicari akar masalahnya ya. Set, set, connect dulu ya. Nah, indikasinya itu adalah diberikan vaksin sebelum melakukan perjalanan ya. Kalau kita tinggal di daerah yang tidak endemik tentunya ya. Oke, ini pilih mana ini? Mau lihat mukaku atau mau lihat apa? Jaringan ini jaringan ya, lagi kacau jaringannya ya. Oke. Nah, udah mulai terang. Mau pilih lihat mukaku atau lihat komputer nih? Silakan, bebas. Overcoming an infection with Salmonella typhi or Salmonella paratyphi does not confer lifelong immunity and vaccination is not 100% protective. Jadi mengatasi infeksi Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi ini tidak juga akan menyebabkan kita memiliki imunitas seumur hidup dan vaksin juga tidak 100% melindungi kita dari infeksi Salmonella ya. Jadi vaksinasi tidak 100% efektif sehingga kita juga harus melakukan beberapa tindakan-tindakan yang perlu. Tentunya adalah ini, konsumsilah makanan dan minuman yang bersih ya, aman ya, pastikan aman dulu, oke? Lalu kemudian hand hygiene, perhatikan kebersihan tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air sebelum mempersiapkan makanan, sebelum makan, dan setelah menggunakan kamar mandi ya. Muka udah terjajah, oke, siap. Penting nggak kepo lagi ya kan? Siap. Lihat muka aku kan bisa jadi obat sakit kepala ya. Waalaikumsalam ya. Oke, jadi gunakan sanitizer, hand sanitizer dengan kandungan alkohol lebih dari 60% jika sabun atau air tidak ada. Ya, jadi kalau ada sabun dan air udah cukup lah itu ya. Oke, tanpa terasa ternyata sudah cukup menjelaskan ya. Jadi dalam waktu 5 menit ya, intinya adalah kita bisa mengatasi infeksi dari typhoid fever ya. Mungkin ada yang perlu kita lihat dulu. Tadi belum ada kelihatan adalah bentuk dari
Kita lihat dulu kurva demamnya pada demam tifoid ya. Jadi turun yang nonton, Dok. Iya, karena nggak lihat mukaku ya. Nah, udah lihatlah muka Dokter Joseph, ya kan. Ini adalah kurva demamnya. Kita lihat ini adalah tanggal hari per hari ya. Kita lihat naik, naik, turun ya, naik lagi, turun lagi. Jadi demamnya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ya. Temperature curve in typhoid fever ya. Turun sampai normal, naik lagi ya. Jadi dia naik. Ini minggu pertama ini. Ini minggu pertama. Kalau dia minggu kedua, demamnya sudah lebih persisten, lebih tetap. Jadi kalau kita jumpai gejala di minggu pertama, itu demamnya sifatnya naik turun, ya kan? Gitu. Oke, gas lagi. Siapa yang mau berobat juga sekalian aja di sini daftar ya, yang mau berobat, yang mau sembuh. Kita lanjut ya. Ya, offline lagi dia. Oke, oke. Tang. Ini aku hanya mau nunjukkan beberapa gambar-gambar aja ya. Oke, lagi offline dia jadi nggak bisa connect ya. Oke, oke ya. Ingat tadi diare. Diare itu tadi warnanya bisa kekuningan dan kehijauan karena terjadinya peradangan ya. Peradangan pada dinding usus. Di situ ada banyak kelenjar-kelenjar getah bening dan itu mengalami nekrosis atau sel-selnya hancur ya. Selamat malam juga Bang Bintang Sibarani. Kak Ria, sakit mata perih dan banyak taik mata, bagusnya obat tetes merah apa, Dok? Aduh, janganlah sama aku, dokter mata lah itu ya. Tapi kalau maupun sama aku ya udahlah WA aja lah. Masa di sini aku ngasih obat tetes mata nanti marah dokter mata sama aku. Ya. Oke, kita lihat lagi. Nah. Kita lihat dulu sel ya. Mana tuh belum pernah lihat sel. The cell. Wih, keren ini. Ini adalah sel manusia ya. Dan apa yang harus kita ingat adalah sel manusia ini adalah yang membentuk kita ya. Dan di tubuh kita ini terdapat sekitar 1 triliun sel ya. Jadi sel-sel ini tentunya hanya bisa ada karena ciptaan Tuhan ya. Gambar sel nggak ada. DNA lah, DNA. Ini DNA. Jadi DNA itu adalah yang menyimpan informasi-informasi semua yang mengatur tubuh manusia ya. Dok, nggak bisa share screen ya? Hanyo sana. Nggak bisa karena ini pakai handphone live-nya. Jadi aku kemarin sempat bisa pakai live stream, Streamlabs, tapi nggak tahu nggak dapat izin lagi dari si TikTok untuk Streamlabs-nya. Jadi aja lah situ. Dari handphone aja kita live ya. Mana gambar selnya, Dok? Kepo ya, Bu. Oke, kita lihat sekarang. Kita mau lihat tadi gambar salmonella ya. Salmonella, ini dia gambar salmonella. Nih. Ini salmonella yang warna merah. Ya. Jadi ini adalah salmonella. Inilah kuman tipus tadi. Yang warna kuning ini sebenarnya adalah sel makrofag. Jadi sel makrofagnya malah jadi diinfeksi sama si tipoid. Karena apa? Kemungkinan besar sel makrofagnya itu tidak berfungsi dengan maksimal. Makanya kita harus jangan stres ya. Faktor stres ini akan mengganggu fungsi-fungsi daripada sistem imun kita ya. Itu penting sekali kita ingat ya. Oke. Lalu apa lagi yang kita perlu tahu ya? Oke. Kayaknya udah itu aja lah. Udah beres ya. Jadi untuk salmonella, untuk tipoid dan paratipoid kita udah paham. Penyebabnya udah tahu, faktor risikonya udah tahu ya. Kemudian untuk pengobatannya udah tahu.
diawali dengan yang empirik, lalu kita harus melakukan kultur pada darah ya. Lalu pemberian antibiotik sebaiknya adalah dipastikan antibiotik yang tepat ya. Jadi buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang di mahasiswa saya yang di Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen ya, Prodeo et Patria ya. Jadi pelajarilah ini, lihatlah ini supaya kita bisa semakin paham. Jadi kita bisa nanti mengatasi pasien-pasien dengan demam tifoid ya. Banyak sumber-sumber yang harus tetap kita baca, ada textbook ya, ada juga buku-buku kedokteran, semua itu akan menjadi sumber keilmuan buat kita supaya kita jadi dokter yang kompeten tentunya ya. Oke, demikian untuk yang rekamannya. Nanti saya akan lanjutkan sebentar untuk yang di live, mungkin sekitar 15 atau 10 menit lagi aja ya kita live ya. Thank you.